سلفنا الصالح وعلى من وبه شيخنا الحبيب مر بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan taufik hidayah dan inayah Allah, kembali Allah menetapkan takdirnya kepada kita semua dengan tadinya melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan duduk niat i'tikaf menunggu terbitnya matahari dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah. Dosa para guru dan juga orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita ataupun yang berbuat baik pada ini masjid, sedangkan mereka ataupun orang tua mereka sudah berdahulu ke alam barzakh. Mudah-mudahan mereka pula mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih mengatakan pada kalam hikmah beliau yang selanjutnya, kata beliau, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il, orang yang selalu menjawab setiap pertanyaan, wa mu'abbiran an kulli ma syahid, dan melihat ataupun menjabarkan semua yang ia lihat, wa dzakiran kulla ma alim, mengingat atau menyebut setiap apa yang ia ketahui, fastadil, maka cukuplah itu menjadi dalil, bidzalik, atas demikian itu, ala wujudi jahli, atas nampaknya kejahilannya. Di sini Imam Ibnu Athaillah memberikan pesan kepada kita semua
bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab dan tidak semua yang dilihat harus dijabarkan dan tidak semua yang diingat harus diungkapkan. Kenapa? Karena kalau orang itu selalu menjawab apa yang ditanyakan, selalu mengisahkan apa yang ia lihat, selalu mengungkapkan apa yang ia ingat, itu menandakan kebodohannya. Kok bisa begitu, Ustaz? Maka jawabannya tentunya adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ujar Allah, tidaklah aku berikan kepada kalian wahai hamba-hambaku kecuali yang namanya ilmu itu hanya sedikit. Yang menandakan orang itu bijak adalah ketika dia dikasih ilmu, dia tidak merasa berilmu. Itu pertama. Yang kedua, ketika diamanahi ilmu, maka ada ilmu yang harus dijabarkan, ada ilmu yang harus disimpan. Ada ilmu yang harus dikatakan atau diungkapkan kepada khalayak umum, ada juga ilmu yang sifatnya khusus hanya kepada orang yang khusus. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda mulia beliau, "Inna minal ilmi kahai'atil maknun." Sesungguhnya sebagian daripada ilmu itu ada sesuatu yang disembunyikan. Kok bisa begitu lagi? Maka ilmu itu harus disampaikan, Ustaz. Maka jawabannya, tidakkah kita melihat di dalam Al-Quran ada ayat mutasyabbihat? Ya kah? Contoh, Alif Lam Mim. Kita lihat tafsirnya. Semua mufassir mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi dzalik. Hanya Allah yang tahu maksudnya Alif Lam Mim. Semua para pentafsir, para ahli mufassirin mencantumkan tafsirnya Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang makna hakikat Alif Lam Mim. Alif Lam Ra, ya ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain sad. Kenapa jadi Allah sembunyikan? Karena apabila itu ditempatkan di khalayak umum, awamnya manusia akan konslet. Tahulah konslet. Kada sanggup akalnya untuk menerima ilmu yang sifatnya khusus. Lalu bagaimana, Ustaz? Maka asalnya hukum bertanya itu dibolehkan. Iya, bertanya dibolehkan. Cuman menjawab pertanyaan tidak semua harus dijawab. Contoh lagi. Ketika Imam Malik rahimahullah, beliau dalam satu pertemuan kajian ilmu itu ditanya atau disodorkan dengan 50 pertanyaan. Hanya 10 pertanyaan yang beliau jawab, sisanya beliau katakan ana ma adri wallahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Ujar Sidin, aku kada tahu, yang sisanya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apakah Imam Malik tidak luas ilmunya? Tidak luas ilmu beliau. Gurunya Imam Syafi'i. Kenapa beliau tidak menjawab? Ujar Syekh Ahmad Zarruq. Nah ini mirip-mirip nama ulun. Iyalah, Abuya itu ngambil nama Ahmad Zarruqi ketika beliau membaca kitab Iqadul Himam bersama Syekh Syarwani Zuhri di Mekah. Jadi ini mengisahkan langsung ulun.
syarah daripada Hikam, namanya Iqazul Himam. Di situ ada perkataan ulama tasawuf, Syekh Ahmad Zarruq, diambillah nama itu diberikan kepada ulun oleh Syekh Syahrawani Zuhri Balikpapan. Nah, ujar Syekh Ahmad Zarruq, salah satu tokoh ulama sufi terkemuka, kata beliau, likulli maqam maqal wa likulli amal rijal. Setiap makom kedudukan maka sesuaikan penyampaiannya. Apabila yang sifatnya tersembunyi, yang khusus diungkapkan secara umum, maka semua yang umum tadi tidak akan mendapatkan faidah kecuali mudarat. Tidakkah di dalam hadis Nabi yang tadi disebutkan, la ya'rifuhu illal ulama billah faqad azharuhu ankaruhu. Ujar Nabi itu, tidak mengetahui ilmu yang khusus tadi kecuali ulama billah, ulama yang tenggelam di dalam lautan ma'rifat Allah, dan mereka tidak mengeluarkan secara umum karena mereka tahu setiap tempat ada perkataannya. Dan setiap amal sesuaikan dengan pelakunya. Andai saja nih, pian secara umum, ya kah? Ada guru memaksa, ayo malam ini kita wajib tahajud sebanyak 100 rakaat. Kira-kira yang hadir berapa ikum? Jamaah, yang hadir berapa ikum? Kaum ya, kaum gitu paksa juga aja kaum. Kenapa? Kemampuan masing-masing diberikan oleh Allah. Jadi begitu juga otak, akal, dan juga tampungan ilmu pada diri hamba Allah itu beda-beda tampungannya. Nah, mereka ulama billah apabila diberikan ilmu ma'rifat, mereka kada sembarang mengatakannya. Ketika mereka taklim, mereka sampaikan ilmu ma'rifat, itu pun dilihatnya. Yang hadir ini kakanakan-kah? Tuhakah? Munnya kakanakan, ulama yang bujur ma'rifat kada mau menyampaikan. Dasar dulu dalami. Sudahlah baca sifat 20 masalan kitab kita yang di Banua. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya namanya Tuhfatul Murid atau Jauharatut Tauhid. Sebenarnya sifat 20 itu kan diambil dari Jauharatut Tauhid, syarahnya namanya Tuhfatul Murid. Nah, sudahlah belajar dasarnya ilmu tauhid? Belum, Ustaz. Maaf, belajar dulu dasarnya. Jadi tahapan demi tahapan orang itu baru bisa mencapai ilmu khusus. Kalau dia langsung meluncat, datang kepada Tuhan Guru, belajar bang ilmu batin, ilmu ketuhanan, ya tadi ujung-ujungnya kada bersembahyangan. Ya ujung-ujungnya tadi pandirnya mengaradau. Ingatlah kisah Al-Halaj. Itu terkenal tuh Al-Halaj yang dipancung, dipenggal lehernya. Hanya karena menzahirkan ilmu yang sir. Dia mengatakan fi jubbati ma fi jubbati illallah. Tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Halal darahnya dibunuh untuk menyelamatkan kelas awam pada umumnya. Tidakkah kita ingat Syekh Abdul Samad Datu Abulung? Abdul Samad lah namanya sih lah. Abdul Hamid. Nah, Syekh Abdul Hamid Datu Abulung ketika dipanggil oleh pasukan kerajaan Banjar, Syekh Abdul Hamid Datu Abulung mengatakan, Abdul Hamid tidak ada, yang ada Allah. Lalu Datu kita kelampaian halal darahnya dibunuh untuk menyelamatkan orang awam. Jadi ketika ilmu sir, ilmu rahasia itu diungkapkan secara publik, secara umum, maka resiko yang mengungkapkannya harus dibunuh. Apakah dibunuh iya itu salah? Tidak, ada salah. Menyelamatkan awamnya manusia dan menyelamatkan dirinya untuk sampai langsung kepada akhirat. Karena dia tidak lagi memandang dunia, ditarik oleh Allah, rasa keduniaannya yang ada timbul Allah. Ini yang ilmu rahasia tadi. Ya, nah. Tidakkah Nabi itu paling ma'rifat, jamaah?
Tidakkah Nabi itu paling arifin, imamul arifin, imamnya bubuhan ahli ma'rifat Nabi kita Muhammad. Tidak semua pengajian beliau utarakan tentang ma'rifat. Betul atau tidak jamaah? Nah, lalu seumpama lagi Syekh Siti Jenar, ya kan? Nah, Syekh Siti Jenar zaman Wali Songo juga dipancung untuk menyelamatkan awamnya manusia. Karena orang yang seperti Syekh Siti Jenar, Al-Halaj, Datu Abulung, mereka pada ranah akhirat selamat, tapi pada ranah dunia kada selamat karena membuat orang awam kebingungan dengan ilmunya tadi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Jadi kita tarik dulu. Hukum bertanya itu asalnya disuruh. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan disuruh kita bertakun. Tapi yang ditanya harus mendudukkan dirinya, kada setiap pertanyaan harus dijawab. Pertama, kenapa? Bisa jadi yang bertanya tadi adalah pertanyaannya konyol, pasti akan mengundang jawaban yang konyol. Bisa jadi pertanyaannya tadi hanya mengetes gurunya, ya kan? Menguji ilmu gurunya, sedangkan itu perilaku su'ul adab lawan gurunya. Gurunya tahu tindak tanduknya orang yang bertanya ini adalah mengetes ilmunya, dia diam dan tidak menjawab. Kenapa? Karena menyelamatkan yang bertanya. Atau dia punya pengetahuan tidak pada ranah dari pertanyaan itu. Umpama guru ditakuni tentang kesehatan, ada pernah belajar ilmu kesehatan sih, dipaksakan sih menjawab, gagal, ya kan? Kacau, sesat lagi menyesatkan. Tidakkah orang ahli listrik ditanyai tentang struktur bangunan akan salah jawabannya? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Batakun lawan ahlinya. Ahli dzikri, kenapa disebut dengan ahli dzikri bukan ahli ilm, bukan orang yang berilmu tapi ahli dzikir, orang yang ahli dzikir, orang yang ingat. Maka dzikir di sini makna orang yang ingat kepada Allah, itulah yang disebut dengan ilmu yang selamat, ilmu yang membawa ingat kepada Allah, ilmu yang mendekatkan hamba Allah itu kepada Allah. Nah, sama yang tadi disebutkan Nabi, faqad azharu, maka sungguh apabila dinampakkan itu ilmu yang sir tadi, angkaruh, mereka akan menolak dan mengingkarinya, oleh sebab akal mereka tidak sampai, dan bahkan dibikin guyonan, dibikin gagayaan. Lalu rusaklah ilmu yang tadi rahasia, yang tadi berharga seperti layaknya mutiara, tidak sembarang dikasihkan kepada semua orang, hanya orang tertentu yang dikasihkan itu mutiara. Begitu pula dia mendudukkan jawaban ketika ditanya. Dulu pernah Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali, bagaimana ulun nih mengelola harta ulun setelah ditinggalkan oleh orang tua ulun. Wa kaifa aqdi fi mali, dan bagaimana ulun menunaikan ini harta. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar Sidin pada saat itu, maaf, disebutkan dalam hadis itu, falam yujibni, maka Rasul tidak menjawabkan bisyai, sesuatu pun, berdiam di sini kada menjawab, hatta nazalati, sampai turun ayat apa? Ayatul mawarith, sampai turun ayat mawarith, hanya dijawab Sidin. Ini menundukkan Bapak Ibu bahwa jangan mudah menjawab semua pertanyaan. Yang penting jawab, yang tidak penting diam. Arti yang penting itu yang sesuai komponen penanya jawab, yang kada sesuai komponen penanya jangan dijawab, yang ada malah hang bagi si penanya. Dalam Al-Quran kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Ujar Allah, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, janganlah kamu bertanya akan sesuatu yang mana pertanyaan itu menyusahkanmu juga. Artinya bertanyalah sesuai memang kadar kemampuan kita untuk memahami daripada jawaban yang akan dijawab dari pertanyaan kita itu. Kenapa? Ini maaflah contoh. Seumpama kayak pembahasan ayat mutasyabihat yang lain. Ayat mutasyabihat yang lain yang disebutkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, ya kan? Allah yang Maha Rahman bersemayam di arasy. Ayo, kalau pertanyaan ini dijawab tanpa takwil, maka akan menggelincirkan akidah kita. Lu mau tanya dulu, Pian, Allah itu benda atau tidak? Jamaah, Allah itu benda atau tidak? Jamaah, Allah benda atau tidak? Tidak. Sedangkan yang bertempat itu pasti benda. Lalu kalau ada yang menafsirkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa menurut akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia sudah tergelincir akidahnya. Kalau dia mengatakan secara vulgar Allah itu berada di arsy, maka sudah tergelincir akidahnya. Lalu jawabannya, bagaimana kita menjawab ketika ditanya hal itu dengan ilmu yang selamat? Makanya al-ayah jawab bil ayah. Ayat sebagai penanya dijawab dengan ayat lagi. Tidakkah di dalam Al-Quran kan disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Apa gerak ayat mutasyabihat itu, Ustaz? Ayat-ayat yang bersangkutan dengan sifat-sifat ketuhanan. Illallah, kecuali Allah. Lalu bagaimana ulama-ulama mufassirin menafsirkan ayat mutasyabihat? Maka jawabannya adalah merujuk kepada penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pun sangat hati-hati dalam menakwilkan daripada apa yang sudah menjadi petunjuk kita, yaitu berupa Al-Quran kalamullah. Nah, jadi ketika ditanya seperti itu, kita kadang kala menjawab. Kalau kita katakan iya Tuhan ada di aras menunjuk ke atas, berarti kita akan membingungkan umat. Berarti Tuhan bertempat. Bahaya tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Padahal di dalam ayat yang lain, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujar Allah nih, wahai kekasihku Muhammad, apabila ada hambaku bertanya tentang aku, di mana aku? Jawab aja aku dekat. Tinggal itu aja, jawab aja aku dekat. Tidak usah lagi cari yang macam-macam. Ada lagi orang bertanya tentang ruh, ya kan? Yas'alunaka 'anir ruh. Dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh. Wahai kekasihku Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka jawab qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan, urusan aku, ujar Allah. Jadi ada yang dijawab, ada yang kada perlu dijawab. Pertama. Yang kedua, tidak semua yang dilihat harus dijabarkan. Apabila pian melihat sesuatu yang aneh, umpama saja, pada satu malam pian melihat bulan turun, ya kah? Datang ke pangkuan pian, ya kah? Tidak harus pian ceritakan kalau itu sesuatu yang berharga buat pian. Tapi kalau itu murahan, silahkan ceritakan. Berarti tergantung kita, Bapak Ibu. Kalau kita menganggap sesuatu yang ajaib itu adalah hal yang luar biasa, maka kita akan simpan rapat-rapat. Tidak perlu harus tahu orang umum.
Dan ketika kita memberitahu pun berpilih juga nah orang khusus, umpama datang ke wadah guru tidak ke Siti Khadijah, ya kah? Dosa Siti Khadijah zaman abahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum dilahirkan, yaitu Abdullah ayahnya daripada baginda Nabi Muhammad, kakek Abdul Muthalib kan bermimpi, ya kah? Bermimpi melihat bahwasanya di kandungan atau di perut dari istri Abdul Muthalib ada mengikat rantai kanan kiri bercahaya, atas bawah bercahaya. Apa yang beliau lakukan dengan mimpi itu tidak beliau beberkan, tapi beliau bertanya kepada orang spesial, ya kan? Sampai akhirnya mimpi itu menunjukkan lahirnya seorang nabi terakhir dan ditakwilkan oleh rahib yang pada saat itu dianggap adalah orang yang spesial. Begitu juga Bapak Ibu, kalau pian melihat sesuatu yang ajaib, jangan tapi hakun dibeberkan, jangan tapi mau dijadikan sebagai bahan publik. Pertama arwah, yang kedua menandakan kebodohan kita, yang kita itu kada bijak menempatkan suatu yang berharga pada tempatnya. Yang ketiga, tidak semua yang kita ingat harus diceritakan. Pian punya masa lalu, masa kelam, umpama pernah mabuk, pernah mengambil punya orang, pernah berzina, ya kah? Maksiat-maksiat yang pernah dilakukan. Ingat pian, tidak semua yang pian ingat diceritakan. Kenapa? Ujar Nabi, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu mendapatkan kemaafan, illal mujahirin, kecuali umatku dari golongan mujahirin. Siapa golongan mujahirin Bapak Ibu? Golongan yang bangga dengan dosa. Dia menceritakan masa lalunya yang kelam. Wal Bu Hanikam tuh mabuk 2 botol 3 botol, aku bari 10 botol belum mabuk. Wah, dengan bangganya nih. Bu Hanikam ini mau banar bebinian jadi urus, aku bahari bebinian tuh sekali hadap 10 habis selesai. Oh, ya kah? Dengan bangganya dia menceritakan sesuatu yang tidak harus diceritakan. Kenapa? Karena orang yang termasuk golongan mujahirin, yaitu orang yang bangga dengan dosa yang sudah ditutupi oleh Allah dosanya itu, ternyata dia buka. Allah sudah nutupi loh. Tidak Allah tampakkan masa lalunya, tapi dia sendiri yang menampakkan masa lalunya begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya hilanglah kewibawaan dia sebagai ayah terhadap anaknya, atau kewibawaan dia sebagai suami kepada istrinya. Jadi kalau dalam hukum keluarga, seorang istri wajib menjaga wibawa suaminya untuk tidak menceritakan kejelekan suaminya kepada anak-anaknya. Dan begitu juga suaminya harus menjaga aib istrinya tidak diceritakan kepada anaknya, agar menjaga juga wibawa istrinya sebagai ibunya kepada anak-anaknya. Kalau sudah si istri berkisah, nak abah hikam tuh bekas maling bahari. Jamaah, kada salah anak pian menjadi maling. Ya dah. Tahulah nak tuh mama hikam tuh bahari ladies umpama mama ikut ladies bahari pakaian kayak ini mana abah benar yang menyelamatkan. Apa yang terjadi? Mental anak akan memandang ibunya, mama gin bahari kayak itu juga akan menjatuhkan wibawa sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Tutupi. Kalau itu sudah berlalu, pian sudah dihijrahkan oleh Allah, dapat taufik hidayah, sehingga pian sudah berbenah diri dari segala macam maksiat, sudah pian hindari dan pian tidak mengulanginya lagi. Tutup rapat-rapat, tidak perlu diceritakan kepada orang. Apakah pian menginginkan sesuatu yang ditutup rapat oleh Allah lalu dikuak menjadi bahan cemoohan?
Tentunya tidak. Kalau tidak, tutup rapat-rapat. Ah, Ustaz itu munafik. Bukan munafik. Bukan munafik. Munafik itu kejadiannya dia hari ini sok baik, di belakang gak ada baik, itu munafik. Ini masa lalunya, dia sudah hijrah, ini sudah baik. Tidakkah kalian tahu di dalam hadis Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang taubat dari dosa itu sama saling tidak dosaan, bersih sudah bagi dirinya yang sudah taubat. Tidak perlu lagi diungkap tentang kesalahan-kesalahan di masa lalunya, tidak perlu. Itu Pak Ustadz, orang lain menceritakan keburukannya di masa lalu, biarkan. Yang penting kita yang ampun diri kada perlu menceritakan keburukan kita, karena Allah Maha Ya Sattar, ya kah? Allah Ya Sattar. Apa Ya Sattar? Yang Maha menutupi aib hambanya. Makanya dalam doa Dalailul Khairat ada Allahumma asturni bi satrikal jamil. Ya Allah, tutupi ulun dengan tutupan yang elok, tutupi aib ulun dengan tutupan yang elok. Dalam doa Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang mengarang kitab Sulamut Taufik, yang mengarang Ya Arhamar Rahimin, beliau mencantumkan dalam doa munajah beliau, Ya Rabbana atarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati, wastur lana al-awrati wa amini rawati. Beliau seorang wali min auliyaillah, seorang yang hari-harinya beramal, berzikir, bahkan mengarang kitab, mendakwahkan ilmu agama, seorang keturunan Nabi. Tetap berdoa, wastur lanal awrati wa amini rawati. Ya Allah, tutupi aurat aib ulun. Toh kenapa kita malah bangga dengan aib kita? Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu menandakan iman orang itu merosot adalah ketika rasa malunya sudah hilang, urat malunya sudah terputus. Dia tidak malu lagi menceritakan aibnya. Ini orang yang sudah mulai surut imannya. Al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan apa yang sudah tersalah, terkhilaf Allah maafkan, dan Allah terima taubat kita sehingga kita dibersihkan zahir dan batin. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kita di pagi hari ini, orang yang bijak adalah orang yang tidak harus menjawab semua pertanyaan. Orang yang bijak adalah orang yang tidak semua yang ia lihat harus dijabarkan. Orang yang bijak adalah orang yang bukan mengungkapkan semua apa yang ia ingat. Orang bijak dia pandai menempatkan kata dan sikap, karena ilmu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Kalau sudah dikatakan batin berarti letaknya di dalam. Jangan sampai kita keluarkan yang di dalam, ini akan menjadi suatu kemungkaran. Kalaupun kita buka ilmu batin, maka pada ranah tertutup, pada ranah khusus, pada ranah ta'lim, dan itu pun dikatakan oleh para ulama sufi, ilmu batin takkan mampu diungkapkan dengan kata, karena ilmu batin hadirnya dengan rasa, yaitu zauk yang disebutkan dalam istilah ilmu tasawuf. Maka rasa yang sudah diberikan oleh Allah tak akan mampu diungkapkan dengan kata. Laksana piat menikmati sebuah makanan yang sangat lezat, ditanya oleh orang bagaimana rasanya, lezatnya bagaimana? Kada kau diungkapkan dengan kata, saking lezatnya. Begitulah ilmu yang disebut dengan ilmu batin, ilmu ma'rifat. Itulah ilmu yang sangat berharga. Andai saja kita mendapatkannya, ya Rabb, mudahan kita mendapatkannya. Allah menjaga ilmu itu sampai kita benar-benar nanti bertemu dengan Jalla Jalaluh, yaitu Allah Tuhan kita, dan melewati perantara kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
على محمد صلى الله عليه wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا ربي صل وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تسي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. صلى الله على سيدنا محمد النبي